Satgultor 81, Pasukan Siluman Anti Teror Kopassus. Prajurit komando! Siap! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan beserta kita. Komando! 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 Kualifikasi personel Satgultor 81 secara umum lebih tinggi dari satuan sejenis, primus inter pares, dan paling lama didirikan, tahun 1981. Oleh karenanya personel Satgultor baru diturunkan, bila ancaman itu bersifat kompleks dengan skala kesulitan terbilang tinggi. Dan satu lagi yang harus diingat, palagan yang disediakan bagi Satgultor ada pada ruang yang terbatas, seperti pesawat terbang dan gedung, dan biasanya di perkotaan, bukan pertempuran konvensional di dataran luas atau rimba raya. Itu sebabnya model operasi penindakan dari Satgultor 81, juga satuan anti-teror lainnya, memiliki istilah teknis pertempuran jarak dekat, PJD, Close Quarters Battle. Apa yang kita lihat dalam operasi Tinombala, itu sudah lebih dari sekedar operasi anti-teror, sehingga kurang tepat pula bila personel Satgultor diturunkan. Operasi di Poso lebih tepat disebut sebagai operasi lawan gerilya, counterinsurgency, dilihat dari segi jumlah personel yang diturunkan dan lamanya waktu operasi. Satgultor dilatih untuk bergerak dalam unit kecil, dengan durasi sangat cepat, bukan lagi dalam hitungan jam, tapi menit. Sementara operasi di Poso, jumlah personelnya yang diturunkan mencapai ribuan, palagannya luas dan berbulan-bulan di lokasi. Satuan seperti Densus 88 atau Brimob Polri masih bisa melaksanakan operasi lawan gerilya, karena jumlah personelnya relatif besar, di mana setiap polda memiliki satuan Densus 88. Terlebih Brimob, yang salah satu tugas pokoknya memang operasi lawan gerilya. Sementara karakter Satgultor bukan untuk operasi semacam itu. Bila Kopassus pada akhirnya mendapat tugas operasi lawan gerilya, bukan Satgultor yang dikirimkan, namun satuan lainnya seperti Grup 1 dan Grup 2, kualifikasi para komando, atau Grup 3, Sandi Yuda, operasi senyap. Pertanyaan publik justru menjadi pertanda bahwa satuan anti-teror Kopassus demikian populer di mata masyarakat. Dengan begitu sangat diharapkan kehadirannya di tengah ancaman teror yang seolah tiada henti ini. Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, lembaga yang melahirkan generasi prajurit Baret Merah yang bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Apakah sudah siap mental dan fisik Anda untuk mengikuti latihan komando? Siap! Perlu ada klarifikasi soal peran dan fungsi satuan anti-teror Kopassus ini, yang nama resminya Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Kopassus. Kata kunci Satgultor 81 adalah strategis terpilih, artinya yang menjadi sasaran penindakan Satgultor 81 adalah objek atau kasus yang masuk kategori strategis terpilih. Apa yang dimaksud sebagai strategis terpilih?
bisa dijelaskan dengan merujuk pada operasi atau simulasi yang pernah dilakukan Satgultor, seperti pembajakan pesawat terbang, ingat operasi Woila, pembebasan sandera pada objek vital, kedutaan besar misalnya, pembajakan di gedung tinggi, dan seterusnya. Heroisme Baret Merah. Tidak ada kekuatan tempur lain milik TNI yang memancing imajinasi heroik sekental Kopassus. Sejak didirikan pada 16 April 1952 buat menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan, satuan elit Angkatan Darat ini sudah berulang kali terlibat dalam operasi mengamankan NKRI, kecil dan mematikan. Dalam strukturnya yang unik, Kopassus selalu beroperasi dalam satuan kecil dengan mengandalkan serangan cepat dan mematikan. Pasukan elit ini biasanya melakukan tugas penyusupan, pengintaian, penyerbuan, anti-terorisme dan berbagai jenis perang non-konvensional lain. Untuk itu setiap prajurit Kopassus dibekali kemampuan tempur yang tinggi, mendunia lewat Woila. Nama Kopassus pertama kali dikenal oleh dunia internasional setelah sukses membebaskan 57 sandera dalam drama pembajakan pesawat Garuda 206 oleh kelompok ekstremis Islam, Komando Jihad, tahun 1981. Sejak saat itu Kopassus sering dilibatkan dalam operasi anti-terorisme di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu pasukan elit paling mumpuni di dunia, terjun saat bencana. Segudang prestasi Kopassus membuat prajurit elit Indonesia itu banyak dilirik negeri jiran untuk mengikuti latihan bersama, di antaranya Myanmar, Brunei dan Filipina. Tapi tidak selamanya Kopassus cuma diterjunkan dalam misi rahasia. Tidak jarang Kopassus ikut membantu penanggulangan bencana alam di Indonesia, seperti banjir, gempa bumi atau bahkan kebakaran hutan.